yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat hari ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, sehingga melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menguatkan iman kami dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemberitaan firman. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita pada saat ini terambil di dalam surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upaya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, mereka bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini yang akan saya bagikan bagi kita, yaitu berbicara tentang Abraham sebagai model iman. Abraham sebagai model iman. Kalau kita berbicara tentang model, itu berbicara tentang contoh atau teladan. Yang menjadi pertanyaannya mungkin muncul dalam pikiran kita. Kita bertanya, siapakah Abraham? Mengapa Abraham dikatakan sebagai model iman? Kepada siapakah iman Abraham ditunjukkan? Iman Abraham seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk memahami atau menjawab pertanyaan ini,
kita harus memahami iman dengan utuh. Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan iman itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau berbicara tentang iman, itu tidak terlepas dari sebuah janji. Tidak terlepas dari sebuah janji. Ada seseorang kalau di dunia ini boleh dikatakan bahwa ketika manusia berjanji, itu kita dapat mempercayai seseorang tersebut. Ketika ada orang yang memberikan janji kepada kita, itu kita dapat mempercayainya. Kita percaya kepadanya karena ada janji yang dia berikan kepada kita. Tetapi terkadang janji manusia itu kadang tidak ditepati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kita lihat di sini nanti, iman Abraham ditunjukkan kepada siapa? Dan kita lihat apakah iman Abraham itu adalah iman yang mati ataukah iman yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Rasul Paulus menulis surat ini karena dilatar belakangi sebagaimana pengajar-pengajar palsu pada waktu itu. Mereka memasuki di jemaat, memberitakan kepada jemaat yang ada di Roma dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bahwa manusia diselamatkan oleh karena perbuatan baik, yaitu oleh karena melakukan hukum Taurat, salah satunya yaitu dengan sunat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekasihi di dalam nama Tuhan, ketika kita mendengarkan hal ini, mungkin kita berpikir, apakah perbuatan baik tidak penting di hadapan Tuhan? Ataukah hanya iman yang penting di hadapan Tuhan, sedangkan perbuatan baik tidak penting di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, untuk kita memahami hal ini, Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya dan saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara diselamatkan oleh karena perbuatan baik, saya dan saudara akan menyombongkan diri, akan bermegah. Toh juga keselamatan diperoleh dengan perbuatan baik. Saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya saya bisa selamat. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara tidak bisa. Tidak bisa. Seberapapun banyak kekayaan, harta saya dan Bapak Ibu punya, itu tidak bisa membeli keselamatan itu. Karena itu adalah pemberian Allah, diberikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, dilanjutkan di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya dan saudara adalah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus, kita ini adalah manusia ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Manusia ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita hidup melakukan pekerjaan baik. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian dilanjutkan di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 1. Di sana dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita ini adalah manusia yang telah berdosa, Bapak Ibu. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Semuanya manusia kecuali hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa. Bagaimana caranya supaya kita selamat? Bagaimana caranya supaya kita merdeka? Sini dikatakan, hanya Yesus Kristus yang dapat memerdekakan kita. Kemudian dilanjutkan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kita ini sebelumnya kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak mengenal Allah, siapa Yesus itu sebenarnya. Kita tidak tahu siapa Allah itu sebenarnya. Tetapi Yesus datang ke dunia memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, supaya kita kenal siapa Yesus itu sebenarnya. Dan Dia datang ke dunia ini untuk apa, Bapak Ibu? Untuk membebaskan kita dari kuk perhambaan dosa, dari tawanan iblis, tawanan dosa yang sebelumnya kita memang hidup di dalamnya itu. Tetapi Yesus datang untuk apa? Untuk membebaskan kita, mengeluarkan kita dari kuk perhambaan itu. Kemudian dilanjutkan ya, Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya dan saudara sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, dikatakan oleh Rasul Paulus, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apakah perbuatan baik tidak penting di hadapan Tuhan? Perbuatan baik itu juga penting di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan bukan hanya karena iman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ada orang-orang yang mengaku beriman, mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun tidak nyata dalam perbuatan. Ada istilahnya itu adalah NATO, no action, talk only. NATO hanya berbicara saja, hanya berteori saja, tetapi tidak nyata dalam tindakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah perbuatan tidak penting di hadapan Tuhan? Sangat penting. Sangat penting, Bapak Ibu. Kita kembali mengenai Abraham sebagai model iman. Mengapa Abraham dikatakan bahwa dia adalah sebagai model iman? Dalam hal ini kita harus memahami makna iman dengan utuh, Bapak Ibu. Kalimat saya percaya Yesus adalah Tuhan
itu sering kita ucapkan dalam kehidupan kita. Betul bukan? Percaya bukan hanya sekedar tahu siapa Yesus. Ada contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 16 yang menceritakan tentang anak-anak Skewa mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan mereka berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapakah kamu? Ini menandakan Bapak Ibu bahwa anak-anak Skewa ini adalah dukun. Anak-anak Skewa ini mereka hanya tahu siapa Yesus, tetapi mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka mencoba-coba memakai nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Tapi sebaliknya, justru karena mereka tidak kenal siapa Yesus sebenarnya, roh jahat itu lah yang berbalik menyerang mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita harus memahami iman dengan utuh. Percaya atau iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham. Di dalam Ibrani, surat Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman, Bapak Ibu. Ada 3 aspek tentang iman. Yang pertama adalah notitia atau kenal atau tahu. Ini berbicara tentang kenal atau tahu, ini berbicara tentang pengetahuan kita. Pengetahuan kita tentang siapa Yesus, siapa Allah yang kita sembah. Bapak, Ibu, dan saudara, kita tahu siapa Yesus, siapa Tuhan yang kita sembah. Itu sangat perlu sekali untuk kita tahu siapa pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Karena iman tidak akan benar kalau pengetahuannya ngawur. Iman tidak akan benar kalau pengetahuannya kita salah tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua adalah assensus atau approve, artinya menyetujui pengetahuan yang sudah kita terima tentang siapakah Yesus. Kita menyetujui, kita setuju, kita terima dalam kehidupan kita. Kita mengakuinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu baru masuk tahap kedua, Bapak Ibu. Aspek yang ketiga yaitu fidusia atau trust. Kata trust ini berbeda dengan kata belief. Kalau kata belief itu hanya sekedar perasaan kita. Kita percaya kepada orang lain karena sekedar perasaan kita saja. Tetapi kata trust ini, Bapak Ibu, adalah kepercayaan dan keyakinan yang kuat
Tuhan dan melakukan kehendak. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita hidup di dalam perintah Tuhan. Inilah ketiga aspek daripada iman. Bukan hanya saja sekedar tahu, bukan hanya saja sekedar kita menyetujui, kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tetapi iman itu yang sesungguhnya kita mempercayakan hidup kita ini kepadanya. Dan kita hidup di dalam perintahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasihi di dalam nama Tuhan. Siapa yang dipercayakan, yang dipercayai oleh Abraham dalam hidupnya? Kalau kita lihat bahwa Abraham ini dia beriman karena ada janji yang dia sudah terima. Janji apa yang Abraham sudah terima dalam hidupnya? Yaitu kita lihat bahwa Abraham dia menerima janji dari Tuhan, yaitu janji bahwa dia suatu kelak akan menjadi bapa dari segala bangsa dan dia akan memiliki keturunan. Itulah janji yang Abraham sudah terima. Siapa yang dipercaya Abraham adalah Allah yang menghidupkan orang mati. Adalah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu dengan firman. Itulah Abraham. Dia percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati, yang menciptakan segala sesuatu dengan firman. Bapak, Ibu, dan Saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunannya seperti bintang-bintang di langit, begitu tak terhitung banyaknya, bersinar begitu terang. Itulah janji Tuhan. Bapak, Ibu, sekalipun Abraham dan Sarai, istri daripada Abraham pada waktu itu, telah mati pucuk dikatakan. Abraham sudah berumur, sudah tua. Sarai katanya sudah mandul, tidak memungkinkan lagi untuk mempunyai anak. Namun Abraham memandang Allah sebagai Allah yang sanggup menghembuskan nafas hidup ke dalam tulang-tulang kering. Artinya Bapak, Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Abraham percaya sesuatu yang tidak mungkin? Bagaimana dia bisa percaya akan janji Tuhan? Di sini kita lihat bahwa Paulus sangat mengagung-agungkan kekuatan iman daripada Abraham. Paulus mengatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Tidak ada dasar. Kemudian iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bapak, Ibu, ini sudah tidak ada harapan untuk mempunyai anak. Abraham sudah tidak punya harapan kalau dilihat secara kasat mata manusia. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Dia tidak bimbang, Bapak, Ibu. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham semakin dikuatkan. Abraham penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Inilah yang merupakan iman daripada Abraham ini. Kalau boleh dikatakan, iman dari Abraham ini adalah iman yang gila. Kita lihat bagaimana respon Abraham terhadap
janji Tuhan, terhadap janji Allah kepadanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 12, di sana dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Abraham. Allah memanggil Abraham dan berfirman, Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Disuruh pergi ke negeri yang Abraham disuruh meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, keluarganya, bapaknya, disuruh pergi ke tempat yang sebagaimana Abraham tidak tahu tempatnya. Kemudian itu tadi merupakan perintah Abraham, perintah Allah kepada Abraham. Ada perintah dan ada janji yang Tuhan sudah berikan. Selanjutnya dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dilanjutkan di ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, Abraham respon terhadap firman Allah. Dia respon terhadap perintah Allah. Dia taat terhadap perintah Allah. Kalau kita perhatikan bahwa Abraham menerima janji ini dari Allah, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa, dia akan memiliki keturunan, itu pada umur 75 tahun Abraham pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan bahwa penggenapan sebagaimana Allah, janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan itu digenapi pada umur 100 tahun. Abraham umur 100 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bukan waktu yang singkat, tetapi itu adalah waktu yang cukup panjang, bukan? Itu adalah waktu yang cukup panjang. Sekitar 25 tahun Abraham menantikan Ishak dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan baginya seorang keturunan dan menjadikannya bapa bagi banyak bangsa. Kurun waktu 25 tahun. Di situ banyak proses yang Abraham terima. Itu adalah proses yang Abraham terima. Menunggu waktu yang tepat daripada Tuhan. Terkadang ketika kita menunggu janji Tuhan, kadang kita tidak sabar, Bapak Ibu. Ya. Kadang kita tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ketika kita pesan makanan di restoran, di rumah makan, ketika jam sudah menuju 1 jam, kita menunggu makanan itu keluar untuk disajikan di meja. Ketika makanan itu tidak datang, pasti kita sudah mulai gelisah, kan? Sudah mulai gelisah. Kita sudah mulai memanggil karyawan, ayo cepat makanannya. Kita kepingin supaya cepat-cepat. Padahal makanan sedang dimasak oleh, bukan masak, oleh koki di dapur, untuk disajikan dengan enak rasanya. Tetapi kita kepingin cepat-cepat supaya makanan itu datang. Kita kadang tidak sabar menunggu janji Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat lagi. Setelah Abraham diberikan anak oleh Tuhan, iman Abraham diuji, Bapak Ibu. Iman Abraham diuji. Kejadian pasal 22, imannya diuji. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian apakah Abraham dia membantah? Apakah Abraham dia memberontak? Tentunya tidak. Apakah Abraham dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini kan pemberianmu, ini kan hanya satu-satunya. Saya menunggu 25 tahun Tuhan, lalu sekarang engkau mengambilnya kembali. Apakah Abraham berkata demikian? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Tapi Abraham taat. Abraham melakukan sesuai yang diperintahkan Tuhan. Di sini iman Abraham tidak fokus atau tertuju pada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tetapi iman Abraham fokus atau tertuju kepada pemberi berkat itu sendiri. Sehingga ketika Tuhan menguji iman Abraham, Tuhan sudah sediakan sebenarnya pengganti daripada anak daripada Abraham, yaitu Ishak itu sendiri. Tuhan sudah sediakan. Iman Abraham diuji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman Abraham yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Abraham sebagai model iman. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Kiranya demikian pula juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Allah sudah berjanji kepada kita. Allah punya janji yang luar biasa pada kita. Allah sudah berjanji bahwa kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, Dia sudah menyediakan tempat yang indah, hidup kekal, mahkota kehidupan. Tuhan sudah sediakan. Namun pertanyaannya, apakah kita dalam proses menanti hal itu, apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak anak-anak muda yang tidak sabar menunggu janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sudah berfirman, engkau tidak akan dijadikan ekor, tetapi engkau akan dijadikan kepala. Dijadikan menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada lagi janji Tuhan. Masa depan yang diberikan kepadamu bukan masa depan yang suram, tetapi masa depan yang cerah. Itulah janji Tuhan kepada anak-anak muda, Bapak Ibu. Tetapi kebanyakan anak muda tidak sabar menanti janji Tuhan itu. Mereka mengambil jalan pintas, sehingga ada banyak anak muda yang tidak. Ada banyak anak muda yang pengangguran. Karena apa? Mereka tidak menyelesaikan sekolah. Mereka tidak menyelesaikan studi. Karena apa? Mereka tidak sabar. Putus sekolah. Malas belajar. Tidak mau berusaha dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekasihi di dalam nama Tuhan. Janji Tuhan dalam keluarga, Bapak Ibu. Tuhan akan membuat keluarga, Bapak Ibu, keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada banyak keluarga yang tidak merasakan berkat Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena tidak
menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, tapi mereka menggunakan kekuatan pikiran mereka sendiri, sehingga ada banyak keluarga yang cerai, ada banyak suami istri yang cerai. Hanya karena apa? Hanya karena tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka lebih menggunakan akal pikiran, kekuatan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham taat dan fokus pada Tuhan. Jadi iman Abraham nyata dalam tindakan, dalam perbuatannya, yaitu dia taat. Yesus berkata dalam Matius pasal 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Harus ada pertobatan, harus ada perubahan hidup dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Perbuatan adalah bukti dari iman yang sejati. Perbuatan adalah bukti dari iman yang sejati. Oleh karena itu, jangan kita melalaikan bahwa perbuatan baik tidak berguna, tidak penting di hadapan Tuhan. Tetapi perbuatan baik itu adalah bukti dari iman yang sejati kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudah berapa lama saya dan Bapak Ibu mengaku beriman kepada Yesus? Sudah berapa lama Bapak Ibu dan saudara mengaku beriman kepada Yesus? Namun seberapa besar perubahan hidup kita dalam mengiring Tuhan? Sudah berapa lama Bapak Ibu? Kita renungkan ini. Sudah berapa lama kita mengaku beriman kepada Yesus? Namun seberapa besar perubahan hidup saya dan Bapak Ibu dan saudara dalam mengiring Tuhan? Kiranya pertanyaan ini Bapak Ibu kita renungkan dalam hidup kita, kita menjawab dalam kehidupan kita, dan mari kita mengambil komitmen untuk mau berubah, untuk mau bertobat jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan selama ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami pada saat ini melalui hamba-Mu ini, Bapa. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman Tuhan ini bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan ini menjadi berkat bagi yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.